Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Keadilan sosial bagi semua. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm... Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Memang sangat ironi ya, ketika mahasiswa tidak hafal Pancasila padahal sudah teriak-teriak keras. Ini dari FB Narkosum, sudah kenceng gak hafal pula. Ini mahasiswa mosok Pancasila gak hafal. Iya, sangat prihatin sekali, masa Pancasila nggak hafal. Padahal Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Seharusnya sebelum melakukan aksi demonstrasi, ya seharusnya hafal tentang Pancasila. Apalagi Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Memang sangat prihatin sekali. Apalagi dari berita yang tertanggal tahun 2016 yang lalu, 40% mahasiswa tidak hafal Pancasila. Ini sungguh sangat mengejutkan. Makanya Nadiem Makarim, yaitu Menteri Pendidikan, menjadi PR yang sangat serius. Karena karakter bangsa, karakter anak Indonesia terbentuk yaitu dari Pancasila tersebut, yaitu butir-butir Pancasila. Jika dikupas secara tuntas, maka akan membentuk karakter anak bangsa karena nilai-nilai yang sangat tinggi. Apalagi perspektif moral yang ada di sila 1 dan 2 menjelaskan tentang orientasi hidup pada Sang Maha Kuasa, mengatasi segalanya, dan itu ditunjukkan dengan penghargaan pada martabat. Kemudian perspektif politik yang ada di sila 3, 4, dan 5 menjelaskan martabat itu ditemukan dalam relasi kita sebagai anak bangsa. Relasi ini dapat dibangun bila ada ruang terbuka untuk berkomunikasi, dan dengan keadilan sosial lah hal itu dapat terwujud. Dan masih banyak sekali perspektif-perspektif moral yang ada di sila pertama dan juga sampai sila kelima. Makanya sangat pentinglah sejak dini ditanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila menjadi sumber dari penguatan karakter bangsa Indonesia, bahwa penguatan pendidikan Pancasila dapat diinternalisasikan melalui berbagai aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Praktik-praktik di tengah masyarakat merupakan bentuk-bentuk penguatan karakter bangsa yang bersumber dari falsafah bangsa Indonesia, kata mahasiswa program dokter PKN UPI Rifa Anggiana, Rabu 24 November 2021 lalu. Pancasila sebagai ideologi bangsa kita patut pelajari dengan seksama. Ideologi Pancasila dapat dilihat dari dua perspektif, yakni perspektif moral yang ada di sila 1 dan 2 menjelaskan tentang orientasi hidup pada Sang Maha Kuasa, mengatasi segalanya, dan itu ditunjukkan dengan penghargaan pada martabat manusia, ujarnya. Kemudian perspektif politik yang ada di sila 3, 4, dan 5 menjelaskan martabat itu ditemukan dalam relasi kita sebagai anak bangsa. Relasi ini dapat dibangun bila ada ruang terbuka untuk berkomunikasi, dan dengan keadilan sosial lah hal itu dapat terwujud, ujarnya. Pancasila juga dapat berperan sebagai ideologi antisipasif konflik relasi. Religiusitas dapat diantisipasi dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Masalah dekadensi kemanusiaan dengan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Perpecahan dan relasi etnokultural dengan sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Demokrasi dan relasi perbedaan golongan politik dengan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketidakadilan dan relasi ekonomi, dan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini mengubah tatanan sosial hingga kesadaran baru akan cara hidup, cara berinteraksi, dan cara berpikir menjadi pentingnya, khusus pada diri anak muda atau remaja, katanya. Semenjak pandemi ini membuat mereka begitu bersahabat dengan dunia teknologi, namun dampaknya sangat banyak informasi berseliweran yang dapat mengubah pandangan hidup mereka.
Hal ini dapat menjadi salah satu yang positif, namun dapat menjadi hal yang negatif pula. Pasti ada plus minusnya katanya. Untuk itu, perlu lebih banyak lagi pemahaman dan sosialisasi tentang nilai-nilai pada butir-butir Pancasila, baik secara langsung ataupun melalui media sosial, sebagai alat yang paling efektif untuk menjangkau anak muda sekarang, atau kata lain generasi milenial. Hal seperti itu diharapkan mampu memberikan edukasi tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan memberikan sebuah pengetahuan terkait Pancasila pada jiwa anak muda saat ini, ucapnya. Karena tidak sedikit anak muda yang tidak memahami nilai-nilai Pancasila karena kurangnya sosialisasi, dan bahkan ada yang tidak hafal dengan butir-butir Pancasila. Hal ini menjadi keprihatinan saya terhadap generasi yang akan datang. Semoga kedepannya generasi muda saat ini adalah generasi yang Pancasilais, yang cinta akan negerinya dan mematuhi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman hidup generasi muda saat ini, ujarnya. Diketahui, pada tahun 2016 yang lalu sebanyak 40% mahasiswa tidak hafal Pancasila. Kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPD dari Jawa Barat, Eni Sumarni, di Jakarta pada Rabu 6 April. Hasil penelitian kami dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Jawa Barat menyebutnya sebanyak 40% mahasiswa tidak hafal Pancasila, ujar Eni saat sosialisasi bidang keagamaan Kowani. Penyebab utama dari kondisi tersebut adalah lemahnya sosialisasi 4 konsensus dasar seluruh rakyat Indonesia hingga ke tingkat RT RW. Keempat konsensus tersebut adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kami sangat prihatin karena hal tersebut menyebabkan rasa nasionalisme generasi muda menjadi berkurang. Contohnya, sekarang ada artis yang melecehkan Pancasila terang dia. Dia menambahkan, seharusnya keempat konsensus tersebut dapat menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, Ketua DPP Kowani, Masitoh Jusnan, menyayangkan banyaknya anak-anak yang tidak hafal dengan Pancasila. Menurut Masitoh, hal itu terjadi karena pelajaran mengenai Pancasila itu jauh berkurang dibandingkan zaman Orde Baru. Ia prihatin bagi para pendidik dan pemerintah, karena bagaimanapun Pancasila merupakan ideologi negara. Kalau sampai generasi muda tidak hafal ideologi negara, maka ini adalah ancaman bagi negara, cetus Masitoh. Menurut Masitoh, Pancasila merupakan mempersatu elemen bangsa karena di antara sila-sila yang ada saling terkait. Masitoh menyarankan agar para orang tua turut berperan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Sementara itu, Ketua Bidang Keagamaan Kowani, Dr. Khalifah, mengatakan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya Kowani untuk menyatukan penerapan kehidupan beragama dan juga bernegara. Nilai-nilai dasar Pancasila menjadi sumber dari penguatan karakter bangsa Indonesia, bahwa penguatan pendidikan Pancasila dapat diinternalisasikan melalui berbagai aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Praktik-praktik di tengah masyarakat merupakan bentuk-bentuk penguatan karakter bangsa yang bersumber dari falsafah bangsa Indonesia, kata mahasiswa program Dr. PKN UPI Rifa Anggiana pada Rabu 24 November 2021. Pancasila sebagai ideologi bangsa kita patut kita pelajari dengan seksama. Ideologi Pancasila dapat dilihat dari dua perspektif, yakni perspektif moral yang ada di sila 1 dan 2 menjelaskan tentang orientasi hidup pada Sang Maha Kuasa mengatasi segala, dan itu ditunjukkan dengan penghargaan pada martabat manusia, ujarnya.